Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UTS kami dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dari kelas IF 402 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dwi Prasetyo, SPOM, MSI. Baik, presentasi kami yaitu perancangan proyek website portofolio bagi seorang desain freelance. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Brian Suren, dengan NIM 23040 1010 280. Yang kedua ada Kak Dini Rihadatul Aisy dengan NIM 23040 1070 302. Yang ketiga ada Kak Nesa Valentina dengan NIM 230 40 10 70 208. Yang keempat ada Kak Firdi Dwifala dengan NIM 230 40 10 10 153. Yang terakhir ada Kak Deni Septa Kusanda dengan NIM 230 40 10 10 360. Baik, berikut adalah peran anggota kelompok dalam membuat proyek ini. Yang pertama saya sendiri yang membuat halaman home. Yang dalam halaman home itu sendiri bertanggung jawab dalam perancangan dan pengembangan halaman utama yang menampilkan identitas dan gambaran umum dari portofolio itu sendiri, yang pekerjaannya mencakup desain visual, navigasi awal, serta penyesuaian tampilan agar menarik dan informatif bagi pengunjung pertama kali masuk ke dalam halaman ini. Yang kedua ada Kak Dini Rihadatul Aisy. Kak Dini membuat halaman about yang mengembangkan halaman about itu sendiri, yang membuat informasi mengenai profil desainer, latar belakang, dan keahlian. Dan halaman ini fokus pekerjaannya yaitu meliputi penulisan konten deskriptif, dan penataan elemen identitas. Yang ketiga ada Kak Nesa Valentina. Kak Nesa sendiri membuat halaman portofolio yang menangani halaman portofolio itu sendiri yang berfungsi untuk menampilkan berbagai hasil karya desain yang tanggung jawabnya mencakup integrasi gambar atau media proyek, pengelompokan berdasarkan kategori, serta pengembangan tampilan galeri yang responsif dan interaktif. Selanjutnya, yang keempat ada Firdi Dwifala yang membuat halaman marketplace. Bertugas dalam pembangunan halaman marketplace yaitu bagian dari situs yang memungkinkan pengunjung untuk melihat dan membeli produk digital, misalnya template, aset desain, dan lain-lain, termasuk di dalamnya pengolahan data, dinamis, dan layout produk. Yang kelima ada Deni Septa Krisanda membuat halaman kontak. Bertanggung jawab pada halaman kontak yang memungkinkan pengguna menghubungi pemilik portofolio melalui form atau kontak langsung. Pekerjaan mencakup pembuatan form input, validasi data, serta kemungkinan pengolahan pesan. Next. Judul proyek kita adalah Modern Web Portfolio for Freelance Visual Designer. Dengan objek proyek yaitu website portofolio pribadi yang dirancang untuk menampilkan karya-karya dari seorang desainer freelance dengan nama brand Casa Design. Website ini bertujuan untuk menjadi media digital yang dapat menampilkan identitas, keahlian, serta hasil karya Casa Design secara profesional dan menarik, sehingga dapat menjangkau calon klien secara lebih luas. Selanjutnya, latar belakang mengapa kami membuat proyek ini. Yang pertama, di era digital ini, kebutuhan akan media portofolio digital yang profesional semakin meningkat, terutama bagi freelance designer yang mengandalkan tampilan karya sebagai daya tarik utama. Yang kedua, website portofolio modern menjadi solusi yang efektif untuk menampilkan identitas, proyek, dan keahlian secara visual dan terstruktur. Tujuan proyek ini kami buat yaitu
Yang pertama, menyediakan platform digital untuk menampilkan karya dan identitas seorang visual designer dengan nama brand Casa Design. Yang kedua, meningkatkan visibilitas di dunia digital. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengguna atau UX dengan yang sederhana namun efektif dalam navigasi portofolio. Tampilan website. Website portofolio ini akan memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut. Yang pertama ada halaman navigasi dan home. Halaman home merupakan tampilan awal yang memberikan kesan pertama kepada pengunjung. Pada halaman ini, pengunjung diperkenalkan secara singkat terhadap Casa Design melalui elemen visual yang menarik, latar belakang singkat, dan navigasi menuju bagian-bagian penting situs. Desain halaman ini dibuat responsif dan atraktif. Lalu ada halaman about. Pada halaman ini berfungsi untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai siapa Casa Design. Informasi yang ditampilkan mencakup latar belakang, pengalaman, keahlian di bidang desain grafis atau digital, serta filosofi desain yang dipegang. Tujuan dari halaman ini adalah untuk membangun kepercayaan dan memberikan gambaran yang lebih personal kepada calon klien. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ferdi. Baik, terima kasih Yanesa. Inilah tentang tampilan websitenya. Seperti halaman portfolio. Halaman portfolio menampilkan berbagai hasil karya desain yang telah dibuat oleh Casa Design. Setiap proyek ditata dengan tampilan visual seperti gambar yang dilengkapi dengan deskripsi singkat mengenai jenis proyek dan tujuan desain. Halaman ini dirancang agar pengunjung dapat dengan mudah melihat kualitas dan gaya desain yang ditawarkan. Nah, seperti halnya ada halaman marketplace. Menyediakan tempat bagi jasa desain untuk membagikan marketplace, tempat berjualan desain yang telah dibuat oleh Casa Design. Setiap kolom diisi dengan nama marketplace, link menuju ke halaman ke marketplace, serta deskripsi singkat mengenai desain yang dijual. Halaman ini dibuat sebagai bentuk pengembangan bisnis digital. Selanjutnya, tampilan website halaman portofolionya. Berfungsi sebagai media komunikasi antar Casa Design dengan pengunjung atau calon klien. Pada halaman ini terdapat informasi seperti alamat email, link akun media sosial, atau nomor WhatsApp juga disertakan agar pengunjung memiliki beberapa opsi cara untuk menghubungi Casa Design. Baik. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai tools dan framework apa saja yang kami gunakan dalam project website tersebut. Yang pertama ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini kami gunakan sebagai kode editor utama dalam proses pengembangan website. Seluruh penulisan kode, baik HTML, CSS, maupun JavaScript, dilakukan melalui platform ini. Dengan menggunakan VS Code, setiap anggota kelompok dapat bekerja dengan nyaman dalam lingkungan pengembangan yang terstruktur dan juga efisien. Untuk berikutnya, kami juga menggunakan GitHub untuk mendukung kerja tim secara kolaboratif. Proyek ini juga menggunakan GitHub sebagai media penyimpanan kode sekaligus pengontrol versi atau yang disebut sebagai version control system. GitHub ini memungkinkan setiap anggota untuk bisa mengerjakan bagian halaman masing-masing secara terpisah. Kemudian, dari halaman yang terpisah tersebut, kita gabungkan ke dalam suatu proyek utama melalui proses commit and merge, di mana hal ini sangat membantu dalam menghindari konflik code, serta memastikan seluruh tim bisa bekerja secara sinkron. Sementara itu, untuk mendesain antarmuka website, agar tampil modern dan juga responsif di berbagai perangkat, kami menggunakan framework Bootstrap. Bootstrap ini memberikan kemudahan dalam menyusun tata letak halaman menggunakan sistem grid, serta menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti navigasi,
kartu, tombol, dan formulir. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, pada proyek kali ini merupakan pembuatan website portofolio untuk Kasa Desain. Seorang desainer freelance yang terdiri dari 5 halaman utama, yaitu home, about, portfolio, marketplace, dan juga kontak. Di mana setiap anggota kami bertanggung jawab atas masing-masing satu halaman untuk mempermudah pembagian tugasnya. Di dalam proses pengembangan website ini, digunakan Visual Studio Code sebagai editor kode, GitHub untuk kolaborasi dan kontrol versi, dan Bootstrap sebagai framework tampilan yang responsif dan modern. Penggunaan tools ini membantu tim bekerja lebih efisien dan menghasilkan website yang fungsional dan menarik. Website ini diharapkan dapat mendukung personal branding dan profesionalitas Kasa Desain di dunia digital. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.